Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, sebanyak 57 aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memasuki masa purna tugas. Satu di antaranya adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama, yaitu Suparmadi selaku Kepala Dinas Perhubungan. Seremoni pelepasan ASN yang telah memasuki masa purna tugas dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Kegiatan dipimpin Bupati Halikinur. Abdi negara yang saat ini sudah dan akan segera memasuki masa pensiun berjumlah 57 orang. Mereka purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei, 1 Juni, dan 1 Juli mendatang. Salah satu pelayan masyarakat yang pensiun adalah seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama, yaitu Suparmadi. 32 tahun bertugas sebagai ASN, Suparmadi pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Yang jelas saya kan dari tugas tetap lanjut, tapi di keluarga. Jadi saya akan kembali kepada keluarga dan kembali ke masyarakat. Dan juga mungkin kita kalau memungkinkan kita juga tetap membangun, kita berada tempat berkarya lah untuk memajukan Kutim sama-sama. Dan juga kita juga siap memberikan masukan-masukan, kritikan nantinya ke depan agar Kutim kita semakin maju. Kegiatan ramah tamah ini merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada mereka yang telah pensiun, terutama terhadap dedikasi dan pengabdian yang selama ini telah diberikan. Selain 57 ASN tersebut, pada tahun 2024 ini terdapat sebanyak 200 lebih ASN yang juga akan memasuki masa pensiun. Jadi yang mengikuti pelepasan purna tugas saat ini di seremonialnya ada 57 orang, termasuk di dalamnya ada pejabat pimpinan tinggi Pratama, seluruh Pak Suparmadi, beliau nanti pensiun 1 Juli, kemudian ada eselon 3 ada sekretaris BKD dan sekretaris Bisub, dan eselon 4 serta pejabat fungsional dan pelaksana. Untuk keseluruhan 2024 ini sekitar 208 orang yang masuk di batas tersebut. Terhadap mereka yang telah pensiun diminta untuk terus memberikan kontribusinya kepada daerah, yaitu dengan memberikan masukan dan saran demi Kota Waringin Timur yang semakin baik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru, banyak warga di Kota Sampit menjual emas perhiasan mereka. Hasil penjualan emas digunakan untuk biaya pendaftaran maupun membeli sejumlah perlengkapan sekolah. Salah satu toko emas di kawasan Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit tampak dipadati warga, terutama ibu-ibu. Selain untuk membeli, tidak sedikit dari mereka sengaja datang untuk menjual emas yang dimiliki. Warga mengaku menjual emas tersebut adalah untuk menambah keperluan biaya pendidikan. Emas yang sebelumnya dibeli memang sengaja disiapkan sebagai aset tabungan jika adanya keperluan mendadak. Seperti pada momen tahun ajaran baru, selain untuk biaya masuk sekolah juga untuk membeli perlengkapan sekolah. Hari ini saya ke toko emas rencananya mau menjual sedikit perhiasan saya. Soalnya ini kebetulan bertepatan dengan tahun ajaran baru, jadi butuh dana lebih untuk keperluan adik saya sekolah. Kalau dibanding tahun lalu saya kurang tahu ya, tapi ya memang kalau untuk sekolah itu butuh biaya lebih lah dibanding hari-hari biasanya. Banyaknya warga yang menjual emas pada momen tahun ajaran baru sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh pedagang emas, apalagi momen tersebut berdekatan dengan Lebaran Idul Adha. Namun emas yang banyak dijual oleh warga adalah emas dengan kadar rendah, sementara untuk emas dengan kadar tinggi yakni emas 999 penjualan dan pembeliannya hampir setara. Itu kebiasaan tiap tahun tuh kalau ada ajaran tahun baru itu banyak yang jual. Cuma kalau di Sampit nih yang jual tuh banyak yang kadar yang rendah.
emas umpamanya seperti emas 420 dan emas 350 atau yang 6 karat. Dia biasanya ini sudah hampir 1 bulan nih, sudah mulai terasa jualnya. Soalnya emas yang 375 atau 420 itu kan banyak kembali. Itu banyak yang jual tuh. Jadi kita sementara ini dari pemesanan ke Salis kita stop dulu. Saat ini emas dengan kadar tertinggi yaitu emas 999 dijual pedagang dengan harga Rp1.215.000 per gram. Sedangkan emas kadar terendah yaitu emas 375 dijual dengan harga Rp580.000 per gram. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, fluktuasi harga cabai di Sampit kembali terjadi. Akibat kurangnya pasokan membuat harga cabai rawit di tingkat pedagang naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai di Sampit seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM. Cabai rawit yang dipasok dari Pulau Jawa serta Kalimantan Selatan tersebut saat ini dijual pedagang dengan harga Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut naik hingga 2 kali lipat dari harga normal, di mana biasanya pedagang hanya menjual cabai rawit dengan harga Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut naiknya harga cabai rawit disebabkan karena kurangnya pasokan. Meski demikian, penjualan terhadap cabai rawit masih normal. Untuk hari ini ada kenaikan, soalnya stoknya kosong lagi. Berapa harganya? Sementara 80 per kilo. Per kilo, iya. Naiknya itu sudah mulai kapan? Baru hari ini aja naiknya, yang kosong barangnya. Kan kada anu pantang orang jualnya, tahu aja orang bahan naik kan. Ada kurang paham. Oh, penjualan normal aja. Normal aja. Kosong itu karena panennya kurang atau pasokannya enggak masuk? Pasok iya, pasokannya ke sini yang belum ada. Selain cabai rawit, cabai keriting yang juga minim pasokan turut mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp70.000 per kilogram, saat ini oleh pedagang dijual dengan harga cukup tinggi mencapai Rp110.000 per kilogram. 110 1 kilonya. 1 kilo, Bang. Ya. Itu dari harga normal jauh lah, Bang, naiknya itu, Bang? Jauh lumayan. Kalau harga normal berapa, Bang? 70 60 1 kilonya. Itu naiknya karena apa itu, Bang? Ya, barangnya nggak ada sih, belum anu. Barangnya kosong, Bang. Barangnya kosong. Dua komoditas bahan pangan tersebut diprediksi harganya akan turun ketika pasokan barang mampu memenuhi bahkan melebihi dari jumlah kebutuhan yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 4 Ketapang, Sampit memiliki cara tersendiri dalam melatih siswanya untuk berkurban sejak dini. Melalui program Jumat Berkah, para siswa dapat membeli 1 ekor sapi untuk ibadah kurban. SD Negeri 4 Ketapang di Jalan Penjahitan Sampit, Kecamatan Mentau Baru Ketapang menggelar syukuran Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sekaligus syukuran para siswa yang telah mampu membeli 1 ekor sapi untuk dikurbankan. Sapi kurban tersebut dibeli dari hasil program Jumat Berkah yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir, di mana setiap hari Jumat, para siswa yang berjumlah sekitar 300 orang menyisihkan sedikit uang sakunya secara sukarela. Dari program itu terkumpul uang Rp22 juta lebih untuk dibelikan 1 ekor sapi. Kemudian daging sapi dibagikan ke setiap kelas untuk dimasak oleh orang tua siswa. Berkurban melalui program Jumat Berkah merupakan bentuk pendidikan karakter di luar ruang kelas, di mana para siswa diajarkan tentang berbagi dan memiliki sikap peduli.
Kegiatan tasyakuran, kegiatan alhamdulillah sudah 2 tahun ini bisa melaksanakan tasyakuran kurban. Hasil dari Jumat Berkah yang dikumpulkan setiap hari Jumat oleh para siswa. Itu ada besaran khusus nggak Bu? Oh tidak ada ditentukan. Keikhlasan siswa berapa, ada yang 1.000, ada yang 2.000 dikumpulkan selama setahun ini. Berapa Bu yang terkumpul? Terkumpulnya alhamdulillah 22 juta sekian. Ya. Itu berapa ekor Bu yang dikorbankan? 1 ekor sapi. Pesan moralnya siswa bisa berbagi sesama untuk sesama. Ustadz Alfianur Hamid yang memberikan tausiah dalam kegiatan tersebut menyampaikan jika ibadah kurban merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah. Dengan para siswa membiasakan diri berkurban, akan tertanam rasa empati pada anak sejak dini, serta tercipta kebiasaan positif sebagai bekal para siswa menjalani kehidupan ke depan. Yang mana penanaman nilai ini memberikan empati kepada anak. Apa sih suatu yang dinamakan pengorbanan? Pengorbanan itu berbagi, memberikan sesuatu yang mana sesuatu ini kita berikan semata-mata dengan nilai takwa. Sebagai bentuk memang ini adalah perintah dari Allah. Tidak memandang besar kecil yang kita korbankan, tetapi yang kita lihat adalah seberapa besar kemauan kita untuk berbagi semata-mata mencari ridho dari Allah. Dan ini luar biasa, penanaman yang sangat baik yang dilakukan oleh kegiatan SD kita. Mudah-mudahan tiap tahun dan tahun-tahun akan datang selalu ada, karena nilai positif insya Allah pasti akan tertanam dalam anak jiwa empati untuk saling berbagi. Adapun ibadah kurban melalui program Jumat Berkah di SD Negeri 4 Ketapang merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan sejak tahun lalu. Kegiatan yang disambut antusias siswa ini rencananya akan kembali dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri menundur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.